Ya, saya Naura Syafeul Haq, NIM 25. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pokok bahasan konsep HAM di negara barat dan perbandingan HAM di Indonesia dan di negara barat. Pokok bahasan pertama mengenai konsep HAM di negara barat. Konsep HAM di negara barat itu awal mulanya itu adanya istilah hak asasi manusia yang baru muncul setelah adanya revolusi Prancis, di mana para tokoh berjois itu berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Sehingga pada akibatnya itu dari penindasan panjang yang dialami oleh masyarakat Eropa dari kedua kaum ini muncullah berbagai bentuk perlawanan dari rakyat itu sendiri. Sehingga bentuk perlawanan rakyat itu sendiri hingga pada akhirnya itu berhasil memaksa para raja untuk mengakui adanya atau aturan undang-undang yang memberlakukan tentang hak asasi manusia. Nah, di antaranya adalah pengumuman mengenai hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat Inggris sekitar pada tahun 1216 di Amerika. Itu pengumuman ini dilakukan pada tahun 1773. Dan hak asasi ini itu kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh yang berada dalam revolusi Prancis itu sendiri dan dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih luas. Kemudian dideklarasikan yang dalam bentuk yang jelas dan luas itu pada tanggal 26 Agustus 1789. Nah, kemudian dideklarasikan internasional mengenai hak-hak manusia ini yang dikeluarkan pada Desember 1948. Nah, dalam istilah modern, yang dimaksudkan dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai-nilai tertentu. Dan dalam wacana modern ini, hak asasi itu dibagi menjadi dua, yaitu hak asasi alamiah manusia dan hak asasi yang diperoleh manusia sebagai istilah dari masyarakat. Nah, yang pertama itu hak asasi alamiah manusia. Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia ini yaitu menurut kelahirannya itu seperti hak hidup, hak kebebasan pribadi, dan hak bekerja. Jadi itu masuk ke dalam hak asasi alamiah manusia sebagai manusia. Kemudian adapun hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat, sebagai anggota keluarga, sebagai individu masyarakat itu sendiri, itu seperti hak memiliki. Hak memiliki ini dalam arti hak berumah tangga juga, hak mendapat keamanan dan hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak. Kemudian terdapat berbagai klasifikasi, ada 3 klasifikasi di sini itu mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran dari negara barat atau dalam hal ini konsep dari hak asasi manusia dari negara barat itu sendiri, yaitu diantaranya yaitu yang pertama itu pembagian hak menurut hak material yang termasuk di dalamnya, yaitu hak keamanan, hak kehormatan, dan pemilihan tempat tinggal, dan hak moral yang termasuk di dalamnya, yaitu seperti hak beragama, hak sosial, dan hak berserikat. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua ini mengenai tentang pembagian hak itu menjadi 3, yaitu mengenai hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan. Nah, kemudian ada klasifikasi yang ketiga, yaitu pembagian hak menjadi 2, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Nah, kebebasan negatif ini yang membentuk ikatan-ikatan terhadap negara untuk kepentingan warga. Sedangkan hak positif itu meliputi pelayanan negara terhadap warganya. Seperti itu. Itu menurut 3 klasifikasi pemikiran dari barat. Sehingga dari ketiga klasifikasi tersebut itu dapat dimengerti bahwa pembagian-pembagian ini itu hanya melihat dari sisi larangan negara itu menyentuh hak-hak ini, sebab
hak asasi ini dalam pandangan Barat itu tidak dengan sendirinya mengharuskan negara itu memberi jaminan keamanan dan pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi itu hak ini itu untuk membentuk pengaruh sosialisme dan komunisme partai-partai politik di Barat yang mendesak agar negara itu ikut campur tangan dalam memberikan jaminan hak-hak asasi seperti untuk bekerja dan untuk jaminan sosial. Kemudian saya akan membahas mengenai perbandingan hak asasi manusia di Indonesia dan di negara Barat. Hak asasi manusia di Indonesia itu berdasarkan pembedanya yaitu ideologi di Indonesia sendiri yaitu menggunakan ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila ini itu mengandung nilai-nilai dan norma yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, HAM dan Pancasila ini itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam HAM di Indonesia, sehingga HAM di Indonesia itu cenderung tercantum dalam butir-butir Pancasila. Seperti contohnya yaitu pada sila keempat mengenai tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini berarti jika dikaitkan dengan HAM berarti merupakan suatu hak untuk mengemukakan pendapat atau mengemukakan pikiran apa yang kita sampaikan untuk musyawarah tersebut dalam mencapai mufakat. Seperti itu. Itu contoh dari nilai-nilai butir Pancasila yang dikaitkan dengan HAM. Kemudian jika dibandingkan dengan paham yang lain, misalnya dengan paham liberalisme di negara Barat seperti Amerika misalnya, nah itu liberalisme itu sendiri itu dapat diartikan sebagai kebebasan yang berkaitan untuk bertindak, berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama, berbagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan terpenuhinya hak-hak asasi manusia itu sendiri di negara Barat, sehingga HAM ini juga sangat erat dan berkaitan dengan liberalisme yang dimiliki oleh bangsa Barat itu sendiri. Nah, kemudian untuk pembeda yang kedua yaitu keterkaitan ideologi dengan keagamaan atau keimanan. Nah, HAM di Indonesia itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan kodratnya. Jadi HAM di Indonesia itu juga mempertimbangkan dengan persoalan agama, apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Nah, kemudian untuk HAM di negara Barat itu sepertinya ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak atau tidak tentu sesuai dengan kodratnya, itu seperti itu. Nah, kemudian menurut pembeda yang ketiga yaitu ada peran pemerintahan. Jadi HAM di Indonesia itu sendiri peran pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakatnya itu dalam hak asasi manusia ini lebih besar daripada peran swasta, sehingga masyarakat melakukan segala sesuatunya itu memang bebas namun tetap ada batasannya. Dan jika dibandingkan dengan negara Barat, itu masyarakat untuk melakukan segala sesuatu itu dengan sebebas-bebasnya, sehingga itu peran swastanya itu lebih dominan jika dibandingkan dengan pemerintah yang sangat kecil peranannya dalam mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Contoh pelanggaran HAM di negara Barat. Yang pertama, rezim Benito Mussolini di Italia. Rezim otoriter pernah berkuasa di Italia sejak 1924. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini, pemimpin paham fasisme di Italia. Mussolini pemerintah di Italia di dalam periode 1924 sampai 1943. Selama 19 tahun dalam pemerintahannya, ia dikenal sebagai orang pemimpin otoriter yang tidak segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman Mussolini ini berlaku kepada siapapun dan tak pandang bulu. Yang kedua, rezim Adolf Hitler di Jerman. Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah ada di bumi.
Hitler yang merupakan pimpinan Nazi di Jerman pada medio 1930-an. Terlihat dalam salah satu contoh pelanggaran HAM berat. Ia melakukan banyak kejahatan kemanusiaan, seperti menangkap tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada orang-orang Yahudi. Maka Hitler dikenal sebagai anti-Yahudi. Kesimpulan pada video ini, HAM adalah segala sesuatu yang dianugerahkan dari Tuhan kepada manusia, di mana hal tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Dalam perjalanan HAM, mulai berdirinya sampai pada saat ini, terdapat beberapa sejarah yang berharga meliputi makna carta dan deklarasi-deklarasi yang lainnya. Keadaan HAM pada saat ini masih jauh dari harapan, karena banyak pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bervariasi, mulai dari pelecehan secara individu sampai pada perampasan hak asasi orang lain. Hal ini bisa disebabkan karena adanya unsur kesengajaan maupun adanya kurang pahamnya masyarakat tentang hal ini di belahan dunia barat yang didominasi oleh bangsa Eropa yang kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam masalah ini. Sekian video yang kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.